Shalom, selamat siang anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali dalam pembelajaran agama pada hari ini, meskipun kita laksanakan secara daring. Ibu berharap meskipun hari ini kita belajar tidak dengan tatap muka, kalian tetap semangat untuk belajar hari ini, sehingga materi hari ini boleh kalian pahami dengan baik. Baiklah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, kami bersyukur Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami di dalam pembelajaran agama pada hari ini, meskipun kami laksanakan secara daring. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk menyertai jalannya pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir, sehingga anak-anak-Mu boleh semakin mengerti dan memahami materi pembelajaran hari ini, sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidup mereka boleh senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan pembelajaran agama hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini materi kita adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Nah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, masih ingat kalian tentang materi pembelajaran pada minggu yang lalu, yaitu tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Antara lain apa saja masih ingat kalian? Yaitu bahwa Roh Kudus dapat memberikan kemampuan kepada manusia atau orang beriman untuk sadar akan dosa. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak akan menyadari bahwa kita berdosa. Kemudian juga Roh Kudus memimpin kita, membimbing manusia untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus juga berperan untuk membantu kita saat berdoa. Mungkin kita tidak bisa menyusun kata-kata yang dengan baik, namun karena Roh Kudus bekerja pada kita, kita mampu untuk berdoa. Kemudian juga Roh Kudus bisa membimbing untuk bertobat. Nah, itulah peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman. Nah, hari ini kita masuk dalam materi hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, jadi hidup yang dipimpin Roh Kudus itu yang seperti apa? Coba kita lihat bersama di sini, hidup yang dikuasai untuk taat. Jadi hidup dikuasai untuk taat. Jadi untuk menjadi taat itu memang tidak gampang. Coba misalnya peraturan yang ada di sekitar kita, peraturan lalu lintas contohnya. Kalian tahu kalau ada rambu-rambu lalu lintas, ya ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Pasti kalian tahu kan, kalau lampu hijau berarti kita berjalan. Kemudian kalau lampu merah berhenti, kalau lampu kuning siap-siap. Namun tidak sedikit para pengguna jalan yang tidak taat kepada peraturan. Sehingga saat lampu merah, karena melihat tidak ada polisi atau lagi sepi, mereka biasanya nerobos lampu merah tetap berjalan. Akhirnya seringkali terjadi kecelakaan. Jadi kalau orang nggak taat ya pasti akan banyak yang terjadi kecelakaan, celaka. Nah, jadi untuk menjadi taat memang tidak gampang, banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya. Jadi untuk dapat mentaati Allah, hidup manusia berdosa harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, contohnya misalnya kalian mau membuat kerajinan dari tanah liat. Pernah kalian membuat kerajinan dari tanah liat? Jadi tanah liat itu sebelum kita buat menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan, saat kita ambil itu bercampur dengan sampah-sampah. Ya mungkin ada daun-daun kering, ada ranting-ranting. Nah itu nggak akan bisa dibentuk dengan baik kalau tidak kita bersihkan dulu sampah-sampahnya. Jadi kita bersihkan dulu, kita pisahkan sampah-sampahnya, baru kita bisa bentuk dengan baik. Nah demikian juga hidup manusia yang berdosa, yang penuh dengan kekotoran ini harus dibersihkan dulu, sehingga kita dapat mentaati Allah.
Nah, di sini hanya Roh Kudus yang dapat membersihkan manusia dari kekotoran-kekotoran tadi. Jadi setelah dibersihkan barulah orang percaya dapat mentaati Allah. Jadi di sini anak-anakku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu menguasai hati dan seluruh hidup manusia agar manusia mentaati Allah. Sebagai contoh, taat beribadah. Nah, untuk beribadah itu tantangannya juga tidak sedikit. Apalagi hari Minggu mau beribadah, kalian mungkin diajak teman untuk main atau mungkin untuk nonton pertunjukan apa, karena memang hari Minggu tuh pasti banyak segala aktivitas karena libur ya. Nah, ini seringkali menjadi godaan bagi kalian mau pergi ibadah atau ikut ajakan teman. Kemudian juga acara-acara TV juga bagus-bagus pada hari Minggu. Banyak film-film kartun yang bagus ya. Kalau kalian tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kalian mungkin akan memilih nonton TV atau nonton kartun atau main game dibanding pergi beribadah. Jadi tadi ada anak-anakku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus menguasai hati dan seluruh hidup agar manusia mentaati Allah. Karena Roh Kudus bekerja menguasai hati kalian sehingga kalian tetap taat meskipun kalian banyak godaan di sekitar kalian. Kalian tetap memilih untuk taat karena Roh Kudus menguasai hati kalian. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus juga selalu mengandalkan Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan sanggup hidup tanpa Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus menolong manusia sehingga dapat berbuat benar. Jadi, tanpa Roh Kudus, kalian gak akan bisa berbuat benar di hadapan Allah. Misalnya, suatu kali kalian sedang berjalan di depan kelas menuju ke kantin. Tiba-tiba di tengah jalan kalian nemuin uang 100.000 misalnya. Wih, ada uang 100.000. Kalian lihat-lihat ternyata sepi, tidak ada orang. Padahal dia mau ke kantin. Wah, enak juga nih. Bisa diambil, dipakai buat jajan ke kantin. Nah, kalau Roh Kudus menguasai kalian, pasti kalian akan menyadari, oh itu gak benar. Ini kan bukan uang, bukan hak kalian. Maka kalian akan kembalikan. Mungkin bawa ke Bapak Ibu Guru, kembalikan di sana. Mungkin barangkali nanti diumumkan siapa yang kehilangan uang. Tapi kalau kalian tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Uang itu pasti kalian akan ambil dan dipakai untuk jajan. Jadi anak-anakku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus menolong manusia sehingga dapat berbuat benar. Sehingga dia lebih memilih untuk jujur mengembalikan uang itu kepada guru daripada memakainya untuk jajan. Nah, jadi seperti halnya Daud. Daud itu tidak membalas kejahatan yang dilakukan Saul kepadanya karena Daud dikuasai oleh Roh Allah. Jadi Saul itu sangat membenci Daud karena Saul iri dengan kepandaian Daud. Sehingga Saul berusaha ingin menyingkirkan Daud. Saul ingin membunuh Daud. Nah, di sini meskipun Daud diperlakukan jahat oleh Saul, Daud tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi dia balas dengan kebaikan. Karena apa? Karena Daud dikuasai oleh Roh Allah. Kalau Daud tidak dikuasai oleh Roh Allah, mungkin Daud akan membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Nah, kemudian juga manusia harus mengandalkan Roh Kudus. Untuk itu manusia harus mengandalkan Roh Kudus agar dimampukan untuk hidup benar di hadapan Allah. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup hidup benar di hadapan Allah. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk tugas kalian hari ini, silakan kalian baca Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kemudian setelah membaca sampai selesai, tuliskan apa saja cara hidup menurut keinginan daging dan cara hidup menurut roh.
kalian tulis, kemudian kalian kirim ke grup atau ke japri ke ibu. Hari ini juga ibu kasih waktu sampai jam 3. Jadi tolong jangan menunda-nunda tugas atau PR, kalian kerjakan langsung hari ini juga. Dan kalian kirim paling lambat jam 3. Kalau lewat jam 3 tidak dikirim, ibu anggap tidak mengerjakan tugas. Kecuali kalau ada yang berhalangan, kalian silahkan hubungin ibu atau lewat grup atau juga lewat japri, silahkan dihubungin, atau mungkin kalian sedang ada kendala jaringan dan sebagainya sehingga ibu bisa maklumi. Tapi kalau tidak ada kendala atau apa, silahkan kalian kerjakan hari ini juga. Mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu berharap kalian bisa memahami materi hari ini, dan kalian bisa semakin memahami bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran agama hari ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh menyertai pembelajaran agama pada siang hari ini sehingga boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan boleh berkati apa yang sudah dipelajari oleh kami, anak-anakmu di sini, sehingga boleh semakin dimengerti, sehingga mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami selama kami melaksanakan pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.